Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kembali kita bersama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, simbol ilmu, ulama dari kalangan sahabat, yaitu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Pada awal-awal masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, terjadi berbagai macam pemberontakan dan ada orang-orang yang menyatakan diri sebagai nabi. Dan kaum muslimin mengerahkan energi yang cukup besar untuk mematahkan dan memadamkan perlawanan dan pemberontakan tersebut. Sebagai harga dari pemberontakan itu adalah banyaknya kalangan sahabat yang gugur sebagai syuhada dalam perang-perang itu, terutama dalam perang menaklukkan Musailamah Al-Kadzab. Setelah pemberontakan berhasil ditumpas, maka Umar ibn Khattab segera menemui Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengusulkan agar mushaf atau Al-Quran yang sebelumnya belum disatukan, belum dihimpun menjadi satu mushaf, agar segera dihimpun, agar jangan terjadi sahabat-sahabat yang menghafal Al-Quran kemudian juga berguguran di medan jihad atau mereka berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena usianya misalnya. Maka beliau berulang kali memohon kepada Abu Bakar agar Al-Quran segera disatukan, segera dibukukan. Maka setelah Abu Bakar mendapat pedoman atau mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau mendatangi dan memanggil Zaid bin Thabit untuk memimpin misi ini, karena beliau adalah penulis wahyu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Thabit seperti Abu Bakar semula juga menolak tugas ini karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi setelah dialog berulang kali, setelah Allah membukakan hatinya juga, maka Zaid bin Thabit melakukan tugas tersebut. Beliau membentuk tim, kemudian mushaf-mushaf yang tersebar di berbagai macam catatan juga yang ada di hafalan sahabat-sahabat, beliau mencoba untuk mengumpulkannya dan menyatukan dalam satu mushaf, yang kemudian mushaf itu disimpan di rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hafsah binti Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dengan seiring berjalannya waktu, kemudian kaum muslimin pun bertambah besar jumlahnya, dan hampir setiap masa ada saja orang-orang yang menyatakan masuk Islam, terutama di zaman Utsman bin Affan. Dan mereka yang masuk Islam itu dari berbagai bangsa, dari berbagai latar belakang budaya dan bahasa, sehingga ada ketikanya terjadi perbedaan dalam membaca Al-Quran, karena memang Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dalam 7 lahjah atau 7 dialek. Maka ada kecemasan, jangan-jangan nanti terjadi percampuran bacaan Al-Quran antara satu dialek dengan dialek yang lain, atau menimbulkan perbedaan-perbedaan yang tidak diinginkan. Maka muncul pemikiran agar mushaf-mushaf yang ada disatukan, dibikin standar satu mushaf Al-Quran. Dan pikiran itu disampaikan oleh Utsman bin Affan kepada sahabat-sahabat yang lain, maka mendapatkan dukungan. Kembali Zaid bin Thabit ditunjuk untuk memimpin misi ini, menyatukan atau menstandarkan mushaf Al-Quran yang kemudian dikenal dengan mushaf Al-Iman pada zaman mushaf Al-Imam pada zaman Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Maka kembalilah Zaid bin Thabit berjasa bagi umat ini, berjasa bagi kita semua, yaitu menjaga standarisasi Al-Quranul Karim sehingga tidak terjadi perbedaan-perbedaan dalam membaca Al-Quran, tidak terjadi percampuran antara satu dialek dengan dialek yang lain. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kecerdasan, kealiman seorang Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu tidak hanya sampai seperti itu, tetapi semenjak zaman Abu Bakar beliau sudah mendapatkan tempat yang terhormat. Beliau sangat disegani karena ilmunya. Demikian juga pada masa Umar ibn Khattab, bila mana Umar bepergian, beliau menunaikan haji, maka yang ditunjuk untuk menggantikan beliau memimpin kota Madinah adalah Zaid bin Thabit.
Begitu juga pada masa Utsman bin Affan. Beliau selalu dimintai petunjuknya, lalu beliau selalu dimintai pendapatnya tentang hal-hal yang berkenaan dengan kemaslahatan umat, juga tentang hukum-hukum agama. Seorang Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, sehingga beliau pun dihormati. Beliau sangat dihormati karena kedudukan beliau, juga karena ilmu beliau. Konon suatu ketika Zaid bin Thabit sedang berkendaraan, maka disaksikan oleh atau terlihat oleh Abdullah ibnu Abbas, maka beliau memegang tali tunggangan atau tali kekang tunggangan yang beliau naiki. Suatu aktivitas atau pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh seorang pelayan atau seorang budak, tetapi dilakukan oleh Abdullah ibnu Abbas. Maka Zaid bin Thabit berkata kepada beliau, menjauhlah wahai sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pantas apa yang Anda lakukan ini. Maka Abdullah bin Abbas menjawab kepada beliau, seperti inilah kami melakukannya terhadap para ulama kami. Beginilah kami diperintahkan untuk menghormati ulama-ulama kami. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, demikian kisah seorang Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, sehingga akhir hayatnya beliau selalu mengajarkan ilmu-ilmunya, mengajarkan Al-Quran, dan beliau wafat pada usia kurang lebih 56 atau 57 tahun pada tahun 45 Hijriah pada masa dinasti Bani Umayyah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, dari perjalanan hidup beliau itu ada beberapa hal yang bisa kita petik. Misalnya tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi kepercayaan yang sangat besar kepada tunas-tunas muda di kalangan umat ini. Beliau ketika itu baru berusia 11 atau 12 tahun, tetapi sudah ditunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi penulis wahyu beliau. Usianya ketika itu baru sekitar 17 atau 16 tahun. Beliau sudah ditugasi untuk menyurat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi penerjemah dari surat-surat yang beliau terima dari orang-orang asing. Kemudian ini tentunya menunjukkan kepada kita bahwa seharusnya demikian kita mendidik anak-anak kita pendidikan semenjak dini, seefektif mungkin, berikan apa-apa yang mereka butuhkan sehingga mereka bisa menjadi sosok-sosok yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara mereka sedini mungkin. Pembelajaran yang harus tepat sasaran. Tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui karakter beliau, mengetahui kelebihan beliau, dan memperlakukannya dengan cara yang tepat pula. Kita juga bisa melihat bagaimana adab seorang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kepada sang gurunya, yaitu Zaid bin Thabit, ketika beliau bersikap seolah-olah seperti pelayan, seperti seorang budak di hadapan tuannya. Begitu beliau memperlakukan sang guru Zaid bin Thabit, meskipun kemudian Zaid bin Thabit pun memuliakan Abdullah ibnu Abbas dengan mencium tangannya. Artinya demikianlah seorang mukmin yang memiliki guru. Marilah kita hormati guru-guru kita, kita muliakan mereka, karena melalui gurulah kita mendapatkan ilmu, dan ilmu itu adalah suatu yang mulia, karena dengan ilmu kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ilmu kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ilmu kita bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka marilah kita beradab kepada orang-orang yang telah mengajarkan ilmunya kepada kita semua. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, demikian semoga kisah hidup dari Zaid bin Thabit bisa menginspirasi kita semua untuk menuntut ilmu, juga mengarahkan anak-anak kita, terutama mereka yang memiliki talenta dan kecerdasan yang luar biasa, untuk segera mendapatkan pendidikan yang selayaknya, kemudian mendapatkan perlakuan yang semestinya, sehingga mereka cepat menjadi sosok-sosok yang berguna bagi bangsa, bagi agama, bangsa, dan negaranya. Demikian, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.